Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, ini adalah video rekaman Zoom Mm-mm, pertama ya, YouTube Cuan dan TikTok Cuan. Tadi kita sudah bercakap-cakap sama iya. Ibu Kadek Yaman dari Sulawesi, Bu ya? Medan. Oh, Medan ya, Medan. lupa. Dari Medan. Medan. Nah, gitu. Ya, Medan. Ah, Ya, jadi mm-mm, eh, aplikasi yang saya arahin untuk diinstal sudah diinstal ya. Ada YouTube Studio, ada YouTube, mm-mm, ada YouTube Creator, KineMaster, mm-mm, TikTok Seller, dan TikTok. mm-mm, Nah, mungkin mm-mm. nanti yang hanya bisa dibuka itu adalah YouTube Creator dan YouTube, ya. Iya. Sama kemungkinan Mm-mm. juga KineMaster karena tergantung HP-nya, ya. Jadi Jadi yang master pakai laptop aja bisa ya, Pak Ustadz. kalau Pakai saya laptop kita edit, nggak orang bisa ya? orang bisa bisa aja bisa. Cuma saya kan orientasinya untuk teman-teman itu Mm-mm. semua bisa pakai handphone aja. Nah, jadi bisa dikerjain di Hmm. mana-mana, ya. Nah, Ya, saya oke. jelasin Oke. sedikit. Aplikasi YouTube Mm-mm, Studio itu nanti untuk kita olah data kalau sudah punya channel YouTube, ya. Di situ nanti iya. mengedit Ah, judul, mengedit deskripsi, thumbnail dan sebagainya ya. Jadi itu nanti bisa dibuka kalau sudah punya channel YouTube. Aplikasi YouTube pasti iya. bisa dibuka. YouTube Creator itu adalah aplikasi edit video yang gratis, memang punyanya YouTube. Oke. Nah, saya Mm-mm. tidak pakai itu ya. Tapi nanti panjenengan otak-atik sendiri deh. Ya, karena saya perjalanan edit video itu banyak aplikasi, mulai dari yang berbayar sampai yang gratisan, ya. Sampai akhirnya Mm-mm. saya jatuh cintanya sama KineMaster, ya, Iya. yang nomor 4 itu. Mm-mm, Nah, KineMaster pun saya pakai mm-mm. yang Pro, yang bayar 1 tahun, Oh, yang bayar. yang 1 tahun hampir 300.000 lah gitu. Nanti bisa dicoba pakai gratisan aja dulu, ya. Nah, itu. Mm-mm. Udah Lalu pernah rasain coba coba? gimana? Udah pernah coba? Sudah pernah coba? Kin Master udah pernah coba belum? Udah. Saya. Sedikit Oh, banyak udah bisa. oh Enggak, gitu. adik. Iya, iya. Oh, keren. Hmm. Enak itu, Iya. KineMaster. Mm-mm. Iya. Saya sudah Mm-mm. 3 tahun pakai KineMaster. Tapi sebelum saya ke KineMaster, perjalanan saya panjang, Bu. Ada sekitar 6 aplikasi saya otak-atik ya. Nah, itu. Jadi, Mm-mm. nanti untuk aplikasi edit video itu, saya tidak mewajibkan ya. Terserah kalau memang misalkan ternyata ibu bapak itu biasa menggunakan aplikasi yang lain, nyaman, sudah bisa, ya pakai itu aja. Itu ya, apapun itu. Kalau capcut, capcut. CapCut boleh, tetapi nanti hasil dari CapCut capcut ya, bahasa Jawanya capcut ya. Mm. Kalau CapCut Iya. itu boleh ya, tapi nanti jangan diupload Mm. di YouTube. Nah, uploadnya di Oh, TikTok. kenapa? Karena Oh, kalau di gitu. TikTok itu nanti tidak ada teguran tentang eh, penggunaan aplikasi pihak ketiga, tidak ada. Maka Mm-mm. yang edit di CapCut atau Capcut itu naruhnya untuk di eh, TikTok. TikTok aja. Nah, kalau Oke. di YouTube ya memang aplikasi pihak ketiga yang tidak pro atau yang ada watermarknya, tahu ya, ada Mm-mm. watermarknya itu nanti suatu saat akan dapat teguran dari YouTube kalau mau monetisasi. Kalau tidak mau Mm-mm. monetisasi, ya tidak masalah. Oke ya, paham Oke. ya? Oke. Paham. Nah, kemudian untuk aplikasi TikTok Seller yang sudah punya, ya alhamdulillah. Yang belum punya, nanti aja dulu. Ya,
Yang penting sudah Oke, diinstal. Nah, kalau oke. aplikasi yang keenam TikTok saya rasa semua sudah punya ya. Udah punya. Ya, Iya. baik jenengan itu login menggunakan email atau nomor HP. Saran saya sih menggunakan email Mm-mm. ya, jangan pakai nomor HP. Itu ya. HP, Oke email ya. pribadi. Oke. Oke, terus selanjutnya tadi pertanyaan terakhir apa Ibu Yaman tadi? Hmm, Sebelum saya rekam Yaman tadi tadi. Ibu tanya apa ya lupa. Game Master TikTok. Udah lupa tuh. Tuh. Itu ya ke buku ya. Mm-mm. Ya. Ya, Jadi buku. eh tugasnya itu kan install ya. Kemudian yang tugas berikutnya kan buku. Kalau bisa Mm-mm. itu mulai membangun kebiasaan menulis. Jadi siapin Oh iya. satu buku khusus untuk perjalanan kita bersama TikTok dan YouTube ini. Nah, apa yang ditulis? Yang pertama, apapun perasaan yang Yang muncul dilakukan. pengharapan Anda bermain YouTube atau TikTok. Contoh, Ibu pengen punya penghasilan dari TikTok 1 juta aja deh, ya. Untuk tambahan penghasilan Mm-mm. tulis, ya, ya. Pengen dapat uang dari YouTube, ya kan. tiga Ya. juta aja, 10 juta aja nih untuk pensiunan nanti tulis, gitu. Tiba-tiba jenengan lihat TikTok yang kontennya itu orang membangun personal branding misalkan. Misalkan Bu Kiaman ini, kok lihat ada konten seorang guru matematika misalkan, ya, itu berbagi dengan luar biasa ya, nggak kelihatan mukanya lagi, cuma kelihatan tangannya tok Mm-mm. menyelesaikan soal-soal matematika, ya. Nah, Ibu terinspirasi dan termotivasi, tulis tuh di buku itu, Mm. ya semoga mudah-mudahan ya bisa bikin konten kayak Hilang. gini, bisa berbagi begitu. Jadi apapun benih pikiran dan perasaan yang muncul yang ada hubungannya dengan TikTok, dengan YouTube, tulis. Tulis. Sebenarnya Oke. tanpa disadari, saya sedang membangun kebiasaan untuk menulis dan membangun panjenengan kebiasaan untuk menulis jurnal syukur dan juga dream book sebenarnya. Mengirimkan energi ke semesta. Karena Bukan. yang ditulis cepat atau lambat, suka atau tidak, itu pasti akan terwujud. Alam Mm. semesta bekerja seperti itu sebenarnya, sangat sederhana. Oke. Ah, Nah, kemudian oke. apalagi yang ditulis? Begini, ilham atau intuisi atau ide kreatif itu munculnya tiba-tiba, Hmm. Bapak Ibu. Iya, benar. Maka saya itu bawa buku kemana-mana, kadang saya di note di handphone ya, lagi nyetir mobil tiba-tiba ada ide. Saya berhenti, Bu. Pak, saya Iya. tulis dulu. Hmm. Saya kunci dulu gitu. Karena kalau nggak Hmm. dikunci, hilang nanti. Lupa nanti. Lupa Iya. nanti. Nah, dan Iya. sadar atau tidak, banyak dari konten-konten yang saya sajikan yang viral atau FYP itu adalah konten-konten yang ide kreatifnya itu berasal dari intuisi-intuisi tersebut gitu. Lagi jalan, lagi makan, lagi kalau dalam bahasa frekuensi itu sedang ada dalam frekuensi peralihan dari alfa theta atau dalam keadaan pikiran itu tenang, santai, damai, bahagia, itu pasti muncul ide. Ya, kalau dengan pendekatan ilmu metafisika ya, itu sebenarnya itu bahasa Tuhan yang dipercikan ke kita tuh. Ya gitu. Jadi Kalau, tulis. kalau saya seringnya munculnya di waktu sholat, Pak Ustadz. Nah, ketika sholat ya, yang jelas Iya. kalau mau diamati, ide-ide kreatif itu, ide-ide luar biasa itu muncul ketika kita dalam keadaan yang tenang, damai. Ya, Iya, benar. saya mengingatkan kisahnya Albert Einstein.
Albert Einstein itu Hmm. bukan baru sekali dia duduk di pohon apel loh ya. Sudah berkali-kali dia duduk main-main di bawah pohon apel gitu. Terus tiba-tiba pikirannya sedang di gelombang penciptaan, jatuhlah apel itu dan muncullah baru ketemu namanya hukum Ide. gravitasi gitu ya. Iya. Nah, begitu jadi tulis ya di buku itu. Terus tugas Oke. berikutnya adalah membuat video. Mm-mm. Video apa saja di situ perintahnya ya. Durasinya syukur-syukur kalau bisa ya 3 menit. Kalau belum 3 menit, ya 1 menit Video. nggak masalah. Ya, Video apa saja? video apa saja? Artinya begini, saya pengen Kok melihat hilang? bagaimana kemampuan panjenengan-panjenengan itu membuat. Suaranya, suara. Oke, halo, jelas? Iya, suaranya kok hilang-hilang, Pak. Cek, cek, jelas suara? Putus-putus. Putus-putus. Halo, Iya. Ah, ah. jelas ya? Oke, Oke. ya. Membuat Jadi video. video apa saja? Intinya itu bikin video itu begini. Video itu Ya, bisa mengedukasi, menginformasi, atau menghibur. informasi. Ya, video Menghibur. itu mengedukasi, ya, menginformasi atau menghibur. Mm-mm. Oke. Saya pengen tahu kemampuan panjenengan ini membuat video. Ya, jadi bebas dulu deh. Mm-mm. Mau bikin video apa saja. Nanti dikirim ke Telegram saya, jangan ke WA ya. Nanti kebanyakan Mm-mm. WA. Ya, kalau di Telegram itu basisnya clouds ya. Jadi saya bisa tonton kapan saja. Lebih besar. Iya, Ya. artinya dia tidak makan handphone, tidak makan memori HP. Nah, Itu durasinya berapa menit? durasinya bebas ya, minimal 1 menit, Durasi 1 menit. minimal 1 menit. Nah, yang perlu nanti ada materi khusus tentang video sebenarnya. Tapi saya mau sampaikan ini di awal begini. Ya. Bikinlah video, misalkan niatnya bikin video 1 menit, maka upayakan bagaimana caranya separuh dari video itu, durasi video itu orang itu tidak skip nantinya. Orang itu akan nonton sampai selesai. Bikin orang itu bertahan nonton setengah dari durasi video kita. Nah, Mm-mm. ini nanti ada formulanya, tapi ya nantilah ya. Ya, jadi ini saya pengen tahu dulu bagaimana kemampuan panjenengan bikin video. Ya, tidak harus sempurna ya. Yang penting berani mulai aja. Ya. Bikin video hari panjenengan, misalkan sebagai guru, ya, sebagai Ah, petani, ada petani juga nih, ada yang ikut ini juga ada konsultan teh sipil ya, ya, pemborong ya, ada. mm-mm. Cara menggambar, cara menghadapi anak-anak, tips-tips itu boleh. Ya. Mau nongol muka, Hmm. boleh. Mau kelihatan tangannya tok, boleh. Boleh. Mau memvideoin bunga atau memvideoin anak jarak jauh atau memvideoin Boleh objek ya? apapun, boleh, Boleh ya? boleh. Karena nanti begini Bu, Pak ya. Oke. Ya. Nanti ke depan akan ketemu kekuatan utamanya. Apakah kekuatan Anda itu di sajian materi? Apakah kekuatannya nanti itu di pengambilan video? Apakah Mm-mm. kekuatannya itu di suara? Kalau saya misalkan Ibu ya, saya menyadari saya Mm-mm. tidak jago mengambil video, gambar itu nggak jago. Jadi saya tidak repot. Saya ambil video bunga. Paling banyak itu di YouTube saya itu bunga, burung, pemandangan.
ya. Mm-mm. Karena apa? Karena saya konsentrasinya di suara dan isi konten. Iya. Ya, gitu ya. Tapi kalau panjenengan merasa punya kemampuan mengambil gambar yang bagus, ya diasah. Kalau saya akui saya tidak bisa. Saya malas ngambil gambar itu males. Ya, jadi saya banyak ngambil gambar alam paling 1 menit, lalu saya slow motion. Di KineMaster ada tuh ya aplikasi untuk di slow motion, ya kan, dipelankan. Nah, saya Mm-mm. bermain di apa? Bermain di isi kontennya, ya, dan di kalimatnya, di kata-katanya seperti itu. Dan saya ciptakan di situ gimana orang itu bisa nonton setengah dari durasi. Karena nanti apa namanya, YouTube, TikTok itu algoritmanya hampir sama. Kalau orang itu nonton setengah dari durasi, nanti akan diviralkan. Kalau di YouTube ya, di Mm-mm. disebarkan sama YouTube. Kalau di TikTok istilahnya FYP, for you page gitu, seperti itu. Jadi akan disebarkan sama mesin YouTube dan mesin TikTok. Tapi kalau orang itu belum setengah dari durasi, orang sudah skip, berarti Ya, enggak. dianggap jelek. Maka ini saya cerita ya, saya mengasah kemampuan bikin video. Kalau di TikTok itu mulai dari 15 detik, Bu, Pak. Saya bikin video 15 detik. Mm-mm. Saya pikirkan bagaimana dalam 7 detik orang itu tidak skip. Kalau di TikTok ya. Nah, kalau di channel Iya. YouTube yang saya yang short, video pendek, kan 1 menit 59 detik ya. Saya itu Mm-mm. mikir gimana dalam Mm-mm. 3 detik orang itu tidak skip. Nah, kalau di video reguler saya di YouTube, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau saya niat bikin video 3 menit, saya pikirkan bagaimana dalam 1,5 menit orang itu tidak skip. Dan dalam setengah durasi itu dipikirkan bagaimana orang itu berinteraksi, entah itu nulis komentar, atau like, atau subscribe. Maka mungkin dengan sering lihat video, sebelum saya ada kalimat begini, sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Kan begitu? Nah, Iya. atau Iya. tinggalkan komentar. Itu di pertengahan, Ibu, jangan di akhir. Gitu ya. Iya. Jangan awal. Jangan. Jangan di awal juga, karena di awal itu begini. Logikanya gini, ini orang penontonnya belum dapat apa-apa, disuruh ngasih kontribusi ke kita, kan sebel jadinya. Iya. Karena audiennya itu kan manusia. Manusia itu watak dasarnya tidak suka Iya. diperintah dan tidak suka dijuali. Jadi kalau di awal sudah ngasih perintah tekan tombol subscribe, like, dan share, otaknya itu langsung bekerja. Gua belum dapat apa-apa, sudah suruh like, sudah suruh subscribe gitu. Jadi Iya, ada nanti di emosi. tengah aja gitu ya. Iya. Paham ya Bapak Baik. Ibu dan teman-teman ya. Oke. Jadi itu Satu saja ya di materi tombol. pertama ya, dilaksanakan, dikerjakan sampai nanti Bapak Ibu tuh ketemu ritmenya bahwa oh iya ya nggak menyita waktu kok. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ada channel YouTube bahkan yang channel YouTube dan akun TikTok yang saya tidak edit Bapak Ibu. Jadi video upload. Video short paling lama itu 15 detik Bapak Ibu. Saya kalau Jadi beli, nggak perlu kenapa? berarti video awalnya nggak perlu diedit lah ya, Pak Ustadz, tinggal penambahan saja lah ya. Enggak, saya enggak ngedit. Kalau pas ngupload di TikTok kan sebenarnya ada fasilitas tambah suara, tambah Iya. stories ada di sana, ya kan? Iya. Jadi ngeditnya Heeh. di YouTube kan juga di shortnya itu ada. Nah, itu. Yang penting apa? Yang penting
saat merekam itu tidak ada musik. Misalkan gini, jenengan mau ngerekam suatu kejadian, tapi sedang ada musik, ada lagu dangdut, lagunya Roma Irama misalkan. Nanti bisa terdetek sama robot Mm-mm. YouTube. Nanti bisa kena klaim hak cipta. Tuh. Iya, Nah, gitu. Saya sudah ngetes Bapak Ibu banyak channel saya bikin. Salah satunya adalah ada akun YouTube dan akun TikTok dan channel YouTube. Saya hanya main shot di sana. Ya, itu nggak saya edit. Ya, saya bikin video 15 detik. Ya, kayak tadi pagi itu suaranya, ada odong-odong atau odong-odong ya. suaranya, Cek. Halo. iya, Ya, saya ada iya, ah, channel YouTube short. Isinya video di bawah 15 detik. Satu hari bisa upload mm-mm, 5 sampai 10 Bapak Ibu. Nah, itu udah saya edit. Pertumbuhannya cepet banget itu. Ya, rata-rata bisa kurang dari 1 minggu itu monet. Dan kalau ada mm-mm. yang nyari saya jual itu. Seperti itu. Ya gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahkan tidak usah diedit pun bisa gitu. Contoh, istri saya itu istri saya itu bikin channel dan akun TikTok ya, YouTube. Istri saya kan ngajar matematika, Bapak Ibu, ya. Iya, Videonya mm-mm, isinya cuma pertanyaan ke anak-anaknya tuh. 4 kali 7 berapa? Jawab cepat ya. 4 kali 7 berapa? Tapi pakai permainan gini. Oke, kamu mm, jawab. Mulutnya benar, tangannya salah gitu. Misalkan 2 kali 3 berapa? 2 tambah 3 berapa? Gitu kan. 5 di mulut, mm-mm. tapi jarinya satu gitu. 5 gitu. Itu melatih konsentrasi. Ya, konsentrasi. Iya, lucu-lucuan gitu aja gitu. Nah, istri saya itu bikinnya video-video tebak-tebakan gitu gitu. Ya, Oke, oke. mengeksplorasi tetapi dengan asik gitu ya. Yang ini saya tekankan di sini adalah bahwa Anda bisa bikin video tanpa edit dan Anda bisa sukses gitu loh. Anda bisa berhasil ya di TikTok, di YouTube itu. Gampang banget Bapak Ibu. Lawang saya jual iseng-iseng bikin video pendek. 1 bulan itu rata-rata sampingan lah istilahnya gitu. Bisa jual bisa 3, 5 bahkan sampai 7 kadang 10 akun shot. Kan ada pasti ada yang nyari Bu. Nanti saya kasih tahu orangnya dah. Kalau Ibu bisa bisa jago di shot misalkan gitu. Jadi cara dapat uang di YouTube, di TikTok itu banyak. Caranya banyak. Nah, tapi kalau kayak jenengan-jenengan ini misalnya Bu Kiaman, kemudian Bu Is ini yang profesinya guru, konsultan, saran saya adalah bangun juga satu channel untuk membangun personal branding. Ya. Mm-mm. Anda akan dikenal sebagai apa gitu loh. Sebagai ahli apa gitu. Ya mungkin nanti pas pas apa namanya sudah pensiun ya sudah nggak ngajar ya karena suka berbagi nanti bikin buka kursus ya kan atau apalah Mm-mm. ya konsultan ya teman-teman saya buka konsultan apa psikiater ya mereka bangun brandingnya dulu dengan berbagi di TikTok di YouTube ya jadi ke depan ya nama kita nama produk kita nama bisnis kita itu harus nongol di dunia maya karena kalau ndak orang itu ndak trust ndak percaya sopo sih awakmu itu loh itu. Ya, Iya, benar. nah gitu. Kalau dalam bahasa lebih tingginya gini, abuden identitinya harus dibangun. Anda mau dikenal sebagai siapa? Sebagai orang apa? Sebagai ahli apa? Bahkan ada di Taiwan, ya, di bimbingan sebelah, ya.
itu ibu rumah tangga SMP dia kalau nggak salah itu. Dia suka masak. Dia suka masak berbagi cara bikin masakan-masakan di tempatnya dia kerja di Taiwan itu loh. Makan makanan yang saya juga nggak paham itu. Ya. Akhirnya dia bangun channel itu selama 2 tahun 3 tahun. Selesai kontrak dia pulang ke Bumiayu kalau nggak salah rumahnya itu. Pulang tapi dia sudah punya ini dan ternyata nggak balik lagi jadi TKI Bu enggak. Udah nama ya. Iya, dia sudah punya nama. Akhirnya dia buka Mm-mm. rumah apa warung, kemudian rumah makan ya dan sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, saya kasih ilmu paham begitu, Bu, bangun personal branding, Bu gitu. Masa Ibu mau di Taiwan terus, ninggalin anak istri, keluarga gitu kan. Oh gitu. Iya, film Pipo dan Embro gitu kan. Anda nggak akan kerja terus. Bangun aset, bangun personal branding. Paham ya? Ya, Nah, oke. seperti itu. Oke, saya rasa itu aja. Ada pertanyaan? Ada sisa waktu 6 menit? Oke. Hmm, kayaknya mau karena baru masih bingung tapi mau dicoba dulu dipelajarin dulu Pak Ustadz. Iya. Mm-mm. Pelajarin gitu. Jadi, saya ingatkan bahwa saya pun membangun bisnis scaling, membangun networking, membangun aset-aset digital itu mulai dari nulis, mulai dari bikin konten video ya. Saat masih kerja, dengan apa? Dengan saya ingat nasihat dari Ning ya, dari Ning itu salah satu guru spiritual kami ya. Orang bijak itu orang yang sadar ya bahwa waktu-waktu luangnya dia, waktu senggangnya dia ketika istirahat ya. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk belajar atau membangun diri atau berbagi gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi waktu itu istirahat, oke, saya biasa makan setengah jam gitu kan. Saya bikin makan 10 menit deh. 20 menit mungkin saya bisa baca buku satu bab atau baca tentang pelajaran yang sedang saya ikuti, kursus online, atau saya praktek bikin konten gitu. Paham ya? Nah, itu yang saya maksud dengan Ya, alokasikan Pak waktu Ustadz. setiap hari 1 sampai 2 jam itu tidak kemudian duduk 1 jam, 2 jam, tidak, enggak. Pagi bangun tidur, setelah doa zikir dan sebagainya, oke pakai timekeeper dah, pakai pakai waktu ya. 10 menit belajar Mm-mm. materi YouTube, 5 menit coba bikin video. Kan bikin videonya 1 menit tuh, 1 menitan. Mm-mm. Tes aja bikin video, oh jelek, oh hapus ah, oh, coba bikin lagi gitu. Kalau kita buat video, misalnya contoh lah, misal guru lagi kreatif, lagi ngajar, kita buat video gimana, Pak Ustadz? Boleh, Boleh ya? banyak banget Dengan sekarang. misal, Apalagi kemarin sejak mm-mm. guru pilar ya, guru yang mukul anaknya, mukul apa yang mau dipenjarakan itu. Iya, iya, Sekarang banyak, iya, banyak bang, anaknya disiksa. banyak banget guru-guru bikin konten-konten edukasi-edukasi seperti itu. Saya rasa sangat perlu lah, ya. Edukasi sudah Oke, zamannya begitu. oke, kita coba dulu. Ya, Ya, oke, Pak Ustadz. ya. Jadi yang saya maksud 1 sampai 2 jam setiap hari itu adalah tidak Anda duduk 1 jam belajar enggak, tapi akumulasi pagi 15 menit belajar dan praktek, siang biasanya nongkrong sama teman-teman makan ngegibah orang, ngegujing orang, ya stop dulu lah. Menyendiri dulu mungkin baca, bikin konten gitu. Nah, maka sebenarnya tidak ada orang yang sibuk, yang ada adalah orang yang nggak bisa atur waktu gitu. Iya, Oke orang ya. yang malas nih ada. Iya. Mm-mm. Seperti yang saya sampaikan Malas belajar. di awal Mm-mm. tadi saya sampaikan kan why-nya dulu. Why? Kenapanya dulu? Maka how to-nya pasti akan istiqomah. Kalau Oh, dalam bagaimana? bahasa spiritual begini, kenapa disebutkan orang itu kalau tahu fadilahnya, pahala besarnya 2 rakaat sebelum subuh, itu dia akan datang ke masjid dengan merangkak-rangkak loh.
yang laki-laki khususnya ya. Ya, Iya, artinya bahwa ketika orang itu paham keutamaannya, paham fadilahnya, besar kalau harapannya, kopi aku. besar tujuannya, impiannya, maka dalam langkah-langkah yang kecil itu dia akan istiqomah, Bapak Ibu. Karena ini kan banyak teman-teman dari TKI, TKW di luar negeri ya. Kadang saya bilang, Bu, Ibu udah berapa tahun? 3 tahun, Ustaz. 2 tahun. Ya elah. Ibu 3 tahun aja tahan di situ diomelin sama majikan ya. Masa ini untuk masa depan loh. Ini saluran pipa, saluran air gitu. Pipo sama embro itu. Masa yang untuk sesuatu lebih baik nggak berani istiqomahin gitu. Ya semua berawal dari pikiran itu tadi. Nah, jadi kembali lagi Ya, bahwa YouTube, TikTok itu kalau di manage dengan baik, itu menjadi aset panjenengan semua. Menjadi sesuatu yang menghasilkan, ya, menghasilkan uang, menghasilkan persona branding, ya, menghasilkan impact dalam segala saat ini saya boleh katakan menghasilkan impact, dampak dalam segala aspek sih, ya. Karena memang zamannya sudah begini gitu. Zamannya sudah eranya sudah era digital. Mau tidak mau, sering saya katakan, nama Anda, nama produk bisnis Anda, ya, dan nama perusahaan Anda nanti harus mudah ditemukan di internet. di YouTube internet itu. Kalau di YouTube, Bu, otomatis muncul nanti di Google karena YouTube kan bawaan Google. Nah, Iya, ini baru-baru ini TikTok muncul di pencarian Google. Mungkin sedang ada kesepakatan, maka sekitar 1 minggu terakhir saya mendapat info tentang CEO atau Search Engine Optimize dari TikTok. Tapi itu nantilah ya. Gampang itu ilmu beda iya, lagi itu nanti. satu. Satu-satu aja dulu. Ini saya kasih gambaran Edit video, edit video dulu ya. edit video dulu, bahkan tanpa edit loh ya. Bahkan tanpa edit. Ya jangan terframe Buat pikir. video ya. Pokoknya buat video. Pokoknya Iya, bikin buat video dulu ya kan. mulai aja dulu. Bikin video. Bahkan nanti nggak perlu diedit pun Anda bisa berhasil. Oke? Iya. Cara saya sudah mau Oke. 40 menit. Itu aja. Lebih kurangnya Iya, mau oke. Iya, nanti oke. saya upload di channel YouTube saya yang ini. Terima kasih. Oke, Pak. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia?